Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sharing bersama Toyspediana dan Dekespediana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Semoga channel ini tetap berkembang menjadi bahan sharing buat para penggemar ataupun para kolektor mainan yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang Oke teman-teman, kita akan bahas kali ini tentang yang namanya adalah picture cubes, ataupun ada yang mengatakan seperti wooden block ataupun picture block. Jadi memang ini mainan era 70 sampai 80-an. Mungkin tadi saya sempat tanyakan ke kameramen kita, Om Dimas, apakah dia ngalamin mainan seperti ini. Ternyata dia nggak. Kebetulan Om Dimas itu kelahiran 90-an, jadi dia tidak mengalami apa yang dialami oleh anak 70, 80 atau bahkan 60-an akhir. Jadi dulu mainan yang ada di dunia anak-anak pada saat itu adalah picture cubes ataupun wooden block, karena memang saya akan berikan sedikit ilustrasi, ataupun kita akan bahas satu kotak per kotak untuk melihat apakah isi yang ada di dalamnya. Kita ambil mulai dari yang pertama ini aja. Jadi ini adalah dinamakan sebagai picture cubes. Dia berbahan dari foto-foto ataupun gambar yang ditempel kepada satu blok kubus. Jadi satu box ini berisi kurang lebih ada 6 gambar yang, jadi mungkin kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya puzzle ya, kayak puzzle, blok puzzle lah, ataupun jadi di dalamnya ada kertasnya, harusnya 6, 1, 2, 3, 4, kok 5, harusnya 6 ini. Oh ya 6. Berarti ada 6 gambar yang bisa dilihat di sini. Kemudian, nah, nama juga ini mainan anak-anak. Jadi anak-anak kalau ini kita keluarkan, ini kan bentuknya kacau nih. Nah, kalau kita keluarkan bentuknya kacau. Nah, tugas daripada anak-anak itu adalah menyusun gambar ini. Nah, kita ambil contoh gambar ini, pastinya yang ini. Nah, kita tinggal menyusun mainan ini. Berarti ini di sini. Oke, ini di sini. Oke, salah. Ini di sini, kemudian ini di sini. Oke. Ini di sini. Nah, langsunglah terjadi. Jadi memang ini sebenarnya adalah mainan anak-anak sekali, mungkin usia berapa ya yang sudah mengenal bentuk seperti ini, mungkin pastinya di bawah 5 tahun atau di bawah 5 tahun pastinya. Jadi memang tujuannya adalah untuk memberikan memori ataupun daya ingat, ataupun bermain dengan blok-blok ini. Blok ini terbuat dari kayu dan terdiri dari 6 sisi. Ini sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan ini 6. Jadi makanya dia memiliki 6 gambar yang berbeda, yang mana setiap jika ngambil yang edisi ini ya kita harus mencari yang warnanya yang seirama mungkin ya. Kita coba menyusun ini tanpa menggunakan kertas yang ada sepertinya ini. Oke, kita tanpa melihat, misalkan tanpa melihat petunjuknya, coba kita susun, bisa nggak kita menyusunnya sepertinya seperti ini. Kemudian ini di sini. Sini ya. Oke, ini di sini. Ini pasti di atas. Oh bukan. Ya, kita coba bermain dengan mainan jadul dari era 60-70.
Oke. Semoga cukup mudah untuk dimainkan ya. Sepertinya. Oke. Ternyata ini berarti salah ini. Nah, begini. Oke. Ternyata kita bisa juga melihat menyusun gambar itu seperti ini. Nah, edisi mainan ini memang pada umumnya adalah buatan Cina ataupun made in China. Kita bisa lihat di edisi yang lain. Jadi memang dia memberikan berbagai macam variasi daripada mainan. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Juga ada gajah. Ini ada kelinci. Ini apa ya? Kucing mungkin ya. Ini mungkin anjing. Ini mungkin tupai ya. Jadi memang bermacam-macam gambar. Bahkan seingat saya waktu saya masih kecil, ada box yang lebih besar lagi dibandingkan yang ada di meja ini, yang memang kebetulan saya tidak memilikinya. Nah, kita bisa juga lihat box yang lain. Jadi masing-masing box itu memiliki keunikan yang terdiri dari 6 macam. Pasti ada 6, karena memang 6 dari kubus itu terdiri dari 6 sisi yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, memang untuk generasi sekarang, puzzle yang diberikan ataupun puzzle yang beredar di pasaran pastinya berbeda dengan yang ada di sini. Sedangkan di sini masih gambarnya sendiri, grafis itu merupakan hasil lukisan, bukan merupakan suatu hasil print out ataupun hasil cetakan yang desain yang grafisnya bagus. Jadi ini semua merupakan desain-desain yang menggunakan masih objek gambar yang diwarnai. Ya, ini ada ayam, ini ada apa ya? Ini kucing, ini bebek. Ini kebetulan ada bebek, pasti ada yang salah. Ini kelebihan gambar kali ya. Ya, ini kelebihan gambarnya. Ini juga angsa. Ini rabbit, mungkin ini anjing. Jadi memang objeknya masih sekitar objek binatang. Kemudian ada juga yang edisi seperti ini. Ini juga. Nah, ini juga isinya tetap bergisi bergambar tentang dunia binatang seperti ini. Oke, yang seperti ini juga ada. Pastinya ada 6, pasti ada 6 motif ataupun 6 gambar yang ada. Jadi memang gambar-gambarnya masih berupa grafis yang hasil lukisan ataupun gambar yang freehand yang kemudian dicetak. Nah, ada juga yang memiliki edisi boxnya yang berbeda. Kalau ini boxnya seperti ini, boxnya dibuka ke atas, kita bisa lihat. Kemudian di bagian belakangnya adalah plain, kosong. Sedangkan ini berbentuk boxnya seperti ini. Jadi gambarnya memang mungkin bisa juga dari pabrik yang berbeda ataupun dari edisi company yang berbeda. Tapi tentang temanya tetap tema tentang binatang tadi. Oke, berupa gambar-gambar yang cukup unik ya, ataupun lucu ya buat anak-anak era 70-80 tadi yang seperti saya ceritakan di awal. Jadi wooden block ini bisa diacak, mungkin orang tuanya yang mengacak ataupun siapapun yang diajak bermain. Jadi berapa lama dia bisa mengerjakannya. Nah, acakannya bisa seperti ini. Jadi memang kita tidak menyusunnya. Kita akan tunjukkan lagi edisi-edisi yang lain. Nah, dia memiliki khas seperti ini ya. Nah, ini adalah kode, mungkin kode daripada kolektor ataupun edisi produksinya WB250, yaitu WB ini udah pasti meaning daripada wooden block, karena mainan Cina itu sangat khas dengan kode-kode seperti ini. Saya akan ambil contoh edisi Tintosh ya.
edisi Tintos itu dia akan menggunakan seperti ini. Ini saya lupa mechanical apa ya. Sebentar, saya skip aja yang ini. Saya pakai yang ini, sorry. Nah, MF tuh M-nya kalau nggak salah mungkin mechanical ataupun apa. F-nya tuh dapat di friction. Jadi tadi senapan yang ini kan menggunakan friction nih. Friksi. Nah, karena ada friksi jadi kode daripada mainan tersebut adalah MF pastinya. Dia ada MF, ada MB, ada ME. Kalau ME itu menggunakan baterai. Nah, kalau yang di sini dia menggunakan kodenya adalah WB. Kita cari kodenya ya. Nih. Kodenya adalah WB, artinya wooden block. Wooden block. Ya, mungkin lain itu hanya sekedar ilustrasi gambar yang akan dipergunakan di dalamnya. Oke, ini adalah WB 358, WB 217, kemudian ini ada WB berapa lagi? WB pastinya ada ya kode WB-nya. Ini WB 175. Kemudian ini ada WB tadi yang 250 yang belum. Ini adalah WB 242. Nah, jadi bisa bayangkan kalau lihat nomor yang ini adalah nomor yang running number ya, istilah nomor yang berurutan segala macam. Berarti pastinya pada era tersebut mungkin ratusan edisi wooden block yang beredar di pasaran. Nah, ada edisi yang agak istimewa yang benar-benar wooden block menggunakan packaging yang cukup mewah. Dia tetap pakai WB, yaitu WB 149 atau 140 ini. Oke, dia adalah tetap picture cubes for word spelling. Nah, mungkin karena ini tingkatnya lebih untuk usia anak yang lebih sedikit udah mengerti huruf. Kalau ini kan masih berupa gambar, sedangkan ini sudah berupa huruf. Jadi dari satu blok itu bisa berarti macam-macam ini. Rooster itu ayam jago, kemudian ada huruf Q, kemudian ada huruf R, ada queen, jadi ada queen, kemudian ada peach, ada P. P itu mungkin maksudnya peach. Jadi setiap blok itu memiliki berbagai macam huruf dan gambar. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa bikin kata-kata Toyspediana karena cuma ada isi berapa nih? 1 2 3 3 kali 8 berarti hanya 18 ya. 1 2 3 4 5 6. 6 kali 3 hanya 18 huruf. Jadi kita tidak bisa membuat Toyspediana dan Diecastpediana. Jadi cukup Toyspediana, memang ini lebih cenderung ke toys. Jadi kita ambil contoh lagi ini. Nah, ini ada huruf E, kemudian dia ada ikan, kemudian ada E-nya elephant atau gajah, ada juga F ini pasti ada berhubungan dengan fish tadi, kemudian E itu kurang ada apa, ada D, ada duck. Jadi satu blok ini terdiri dari ada 3 objek huruf dan 3 objek gambar. Nah, demikian ini merupakan mainan anak-anak pada era 70-80 yang mungkin ada teman-teman yang mengalami ataupun pernah bermain dengan mainan ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman, silakan share di komen bawah. Sampai ketemu di sharing bersama Toyspediana dan Diecastpediana berikutnya.